Anda masih menyaksikan dialog eksklusif Powerline CNBC Indonesia bersama saya Aneka Wijaya dan kami masih bersama dengan Deputi Presiden Director PT Samuel Sekuritas Indonesia Surya Dharma. Iya Pak Surya, melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi, kalau dibandingkan dengan pemilu di tahun 2019, Anda melihat seperti apa di 2024 ini? Kalau 2019 itu kan calonnya kan masih dari incumbent lah, ya kan. Pak Presiden Jokowi kan waktu itu kan kembali menjabat gitu ya. Nah kalau sekarang itu kan bedanya kan presiden baru nih, presiden baru yang kita belum tahu sebetulnya kan ke depannya akan seperti apa sih sebetulnya kan. Ini kan semua kan orang mengira-ngira aja gitu kan. Kalau misalnya 01 seperti ini, 2 seperti ini, 3 seperti itu gitu kan. Tapi kan sebetulnya kan semua kan kita belum mengalami kan. 5 tahun ke depan apakah memimpinnya bagus apa enggak kan kita nggak tahu. Cuman kita bisa tahu dari program-programnya kan tentunya kan. Nah itu menjadi catatan gitu. Karena program-program itu kan biasanya itu kan ada yang ekstrim berbeda, ada juga yang meneruskan kan. Umumnya sih saya lihat sih jarang sekali yang sampai ekstrim lah. Jadi pada akhirnya juga ya kurang lebih sih nggak terlalu banyak perbedaan lah. Tapi kan selama kampanye itu kan titik perbedaan itu kan banyak yang diutarakan, ditonjolkan kan untuk menarik suara-suara juga gitu kan. Jadi itu sih sebetulnya yang menarik tahun Baik, ini. tapi Anda menilai perilaku investor jelang pemilu di tahun ini, apakah lebih ekstrim atau justru lebih landai dibandingkan dengan pemilu di Ya, 2019? kalau ngelihat dari investor asing masuknya sih udah mulai ya. 7 triliun, 6,8 triliun belum 1 bulan sih saya pikir sih cukup bagus juga ya. Nah, cuman itu apakah akan tetap berlanjut apa enggak kan itu pertanyaannya kan itu kan. Karena kalau saya lihat masuknya kan mereka kan kebanyakan ke big banks ya. Jadi ada juga beberapa seperti leisure kayak film juga saya lihat masuk juga gitu kan. Tapi umumnya sih rata-rata masih big caps lah kayak banks itu. Jadi sebetulnya kita mesti lihat setelah terjadi pilpres ini nih, mungkin quick count atau apa gitu kan, apakah akan berlanjut apa enggak kan asingnya kan. Itu bisa kelihatan sebenarnya. Kalau misalnya nantinya terjadi 2 putaran, berarti kan ada 4 bulan lagi tuh, 4 bulan lagi kan waktu yang menjadi ketidakpastian itu kan. Nah itu umumnya orang mulai slowing down dulu, lihat-lihat dulu nih, lihat kiri kanan nih, oh kayaknya nggak ada stabil gitu, ya biasanya mereka mulai masuk lagi gitu. Karena sebenarnya performa kita itu dibandingkan historical, PI kita sebenarnya murah sekarang kan. Tapi memang pesaing kita negara-negara lain juga murah juga PI-nya sekarang dibandingkan dulu kan. Ya jadi sebenarnya sih kalau buat itu sih market sih harusnya sih positif ya saat ini ya. Baik, di tahun ini ya di dunia ada 6 pilpres, kita salah satunya dan Ya, mungkin juga yang paling akan mempengaruhi ini adalah pemilihan presiden di ya, Amerika Serikat begitu. ya. Anda melihat psikologis investor seperti apa? Perkiraan US itu kan khususnya US ya, US itu kan sekarang kan orang berpikir kan Trump ya, calon terkuat Republik dan Republik diperkirakan kan mungkin ya bisa menang gitu ya dibandingkan Demokrat gitu kan. Nah, pertanyaannya kalau misalnya Trump memimpin lagi kan berarti kan kehebohan kayak dulu mungkin bisa berulang lagi gitu kan. Walaupun kehebohan yang dia buat itu sebetulnya kan beliau tuh nggak pernah perang sebenarnya kan pada zamannya dia gitu kan. Jadi efeknya itu orang melihat nih, misalnya kalau orang banyak yang suka terus yakin di US-nya sendiri gitu. Kan ada kemungkinan US dollarnya kan jangan-jangan menguat gitu misalnya kan. Atau apa lagi gitu kan. Apakah nanti perang dengan China itu akan semakin memanas atau seperti apa gitu kan. Dulu kan waktu memanas kan benar-benar kan market kan wah itu benar-benar lah jelek lah menurut saya kan. Tekanannya itu banyak gitu kan, banyak ketidakpastiannya. Baik, kalau terkait guncangan Pak Surya Hmm. ketika pilpres itu terjadi ya Hmm. di 14 Februari Hmm. dibandingkan dengan pemilihan presiden di Amerika Serikat nanti, Ya. guncangan mana yang mungkin akan lebih besar untuk pasar? Rupiah itu tentu kita yang Februari ya, yang Februari kan karena itu kan di negara kita sendiri kan. Walaupun saya percaya sih semuanya akan berjalan aman lah pada akhirnya kan. Tapi memang prioritas dari masing-masing ini yang penting sih sebetulnya kan. Kayak misalnya saya kasih contoh pada waktu Pak Jokowi dulu pertama menjabat, kan prioritas utama kan infrastruktur. Ya, tiba-tiba market kan menjadi sangat hot gitu ya terhadap saham-saham konstruksi misalnya kan karya-karya gitu kan pada waktu itu kan. Nah itu menjadi catatan juga gitu. Nah sekarang kalau misalnya presiden baru nih prioritasnya di mana gitu? Misalnya apakah di bansos? Berarti kan
yang berhubungan dengan bansos misalnya kan, itu kan mungkin saham-saham diuntungkan. Misalnya itu saya contoh aja lah, kurang lebih kayak gitu. Angkasan suku bunga oleh The Fed ini mundur dari ekspektasi pasar, Ya, misalkan baru di kuartal ketiga atau kuartal keempat ya, 2024, ditambah lagi ada Pilpres di Amerika Serikat, ya, dan jika pemilihan umum di Indonesia ini terjadi 2 putaran, apakah ya. menurut Anda ini akan membuat pasar mendapatkan serangan bertubi-tubi? Ya bisa aja, bisa aja. Itu bisa negatif juga gitu ya. Kalau misal ketidakpastiannya semakin lama gitu kan. Jadi kalau kadang-kadang juga kayak pola misal di Amerika misalnya, suku bunga tinggi itu kira-kira menguntungkan yang apa presiden incumbent atau calon presiden baru gitu kan. Itu kan pasti dia juga biasa ada policy yang menguntungkan misalnya yang lama gitu misalnya kan. Suku bunganya ya jangan tinggi-tinggi nanti kan jadi jelek gitu ya kan. Apa namanya performanya gitu kan. Itu juga pengaruh sih sebenarnya kan. Jadi kita tetap melihat apa namanya hal-hal seperti itu kita perhatikan. Tapi tetap saya sih cenderung positif ya, karena pertumbuhan dari apa namanya perusahaan-perusahaan kita itu kan bagus kan sebenarnya kan, tidak terrefleksi pada indeks harga saham gabungan gitu. Kan growth dari earning itu kan selalu terjadi gitu, tapi masa indeksnya kan diam gitu kan. Harusnya kan mengikuti dengan pertumbuhan earning gitu kan. EPS kita kan selalu tumbuh kalau nggak ada COVID atau apa-apa gitu kan. Kondisi normal kan pasti selalu tumbuh gitu kan. Perbankan aja kan apa Big Four itu top semua. Apa all Baik. time high gitu kan. Memang kalau kita lihat dari earning Pak Surya ini laba tertinggi baru saja dicetak juga Hmm, kita lihat oleh perbankan big caps hmm, kita. Namun ketika ada satu isu yang sepertinya membuat pasar menjadi resah, hmm, lalu ternyata ramai-ramai investor asing menarik dananya dari dalam negeri. ya, Salah satunya adalah isu terkait mundurnya Menteri Keuangan ya. gitu. Menurut Anda ini memang ternyata langsung mempengaruhi persepsi dari investor asing atau tidak berhubungan? Psikologi pasar sebenarnya kan. Nah, seberapa besar mereka sebetulnya keyakinan misalnya menteri ada yang mundur gitu ya. Kalau saya pribadi misalnya saya nggak yakin sama sekali 100% nggak bakal mundur menurut saya kan. Tapi kan keyakinan orang kan beda-beda gitu kan. Kalau misalnya mereka ekspektasinya ada yang mundur, berarti kan itu kan kurang bagus ya. Buat investasi kan kurang bagus kan. Mereka kan lebih baik kan, wah ini menteri keuangannya yang dianggap respectable gitu kan sama dunia asing gitu kan. Mau mundur gitu kan, dia pasti kan menahan kan. Tentu saja kan Baik. menahan kan. Artinya menurut Anda memang isu ini berhubungan dengan aktivitas capital outflow dari Bisa saja, dana tapi asing? kan tidak terjadi. Kan saya bilang tadi kan capital inflow kan, 6,8 triliun gitu bulan ini kan. Berarti kan keyakinan mereka juga kan berarti kan tidak terjadi gitu kan. Kurang lebih seperti itulah, apa namanya, kira-kira lah. Baik, lalu bagaimana jika di pemerintahan yang baru menteri yang dianggap respectable ini Hmm, tidak lagi menjabat? Apakah menurut Anda ini juga nantinya akan mempengaruhi hmm. dana asing atau capital inflow yang masuk? Jadi kembali lagi, pemenangnya nanti pemilu siapa? Pemenang jadi presidennya siapa gitu. Karena calon dari 01, 02, 03 kan mestinya berbeda ya. Di pasar sudah ada rumor lah kira-kira 01 nih siapa gitu kan. Walaupun kan itu kan presidennya sendiri nanti yang menentukan kan. Kita nggak tahu tapi kan 02 misalnya si ini, 03 misalnya si ini gitu kan. Jadi orang udah mulai ngukur-ngukur nih kalau itu tebakannya benar gitu ya. Berarti kalau gue milih si nomor 1, 02, 03 kan berarti kan pilihan nanti siapa gitu kan. Yang membantu presiden siapa gitu kan. Jadi kecenderungan itu ada gitu kan. Kalau misalnya nanti dianggapnya performanya mungkin kurang bagus atau apa kan, market biasanya bereaksi juga. Tapi Baik. kalau bisa diterima oleh pasar sih oke-oke aja sih sebenarnya. Baik, tapi ekspektasi dari pelaku pasar itu seperti apa? Sosok seperti apa mungkin yang dibutuhkan? Apakah sosok yang mirip seperti Menteri Keuangan yang menjabat saat ini? Mhm. Atau justru pasar membutuhkan sosok yang berbeda total begitu? Anda Mhm. lihat seperti apa Ya kebutuhannya? bisa beda-beda sih ya, pendapat orang bisa beda-beda. Cuman kalau saya pribadi sih yang penting kan kredibilitas mesti tinggi. Dan kedua mesti tegas dan yakin akan tindakannya gitu. Jadi menguasai pasar gitu. Jadi jangan seperti apa namanya ragu gitu, tekanan pasar menekan terus ragu gitu misalnya, jangan. Biarpun salah saya nggak masalah gitu, asal dia tegas aja gitu kan. Salah kan normal gitu kan. Tapi ketegasan itu perlu dan kredibilitas. Jadi orang tuh percaya gitu dengan Menteri Keuangan kita gitu ya. Nah itu diharapkan kan nanti Menteri Keuangan siapapun yang dipilih itu tuh kredibilitas itu mesti ada sehingga orang-orang lebih tenang gitu.